Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh datang pada saat ini, kita boleh berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan dan sama-sama ikut ibadah kita di hari ini pagi ini. Ya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menjaga hati dan saudara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman yang telah di layar. Kita akan bersama-sama untuk ibadah KU minggu depan tanggal 2 Mei di awal Mei tahun minggu depan dengan tema jangan khawatir akan hari esok, diambil dari kitab Wahyu pasal 23 sampai 5 dan Matius 6 ayat 34. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgi Diakon Henry, pemusik Ibu Juliana, menyambut Bapak Emmanuel, doa syukur Ibu Berewati, LCD Saudara Septian, pelayan perjamuan kudus Diakon Fatin dan Diakon Daud, tinggal Saudari Novi dan Saudari Rizky. Untuk pengumuman puasa yang setelah kita akan bersama-sama kita telah doakan tidak ini untuk Ibu Halimah, Ibu Asmara dan Ibu Sumuli yang saat ini tidak tahu dengan kondisi keadaan mereka lemah tubuh, mereka dalam perawatan, Tuhan tetap tolong mereka dimanapun mereka berada sehingga mereka tetap boleh di dalam segala kondisi dan cara mereka tetap boleh bertumbuh dan iman mereka tetap boleh bersyukur pada Tuhan dan biasa beribadah dimanapun mereka berada. Ya, kita percaya tidak ada yang terlalu jauh kalau kita beribadah pada Tuhan. Dimanapun kita ibadah kita selalu dekat dengan Tuhan dan Tuhan selalu beserta kita. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Kita doakan juga teman kita yang berbicara lanjut. Kita doakan beberapa orang juga bosan-bosannya kita doakan supaya mereka dikuatkan, dihiburkan karena selama setahun lebih ini kita tahu mereka tidak bisa ibadah dan kita tahu mereka tentunya sebagai orang yang dalam usia seringkali ingin mempunyai hubungan sosialisasi dengan rekan-rekan yang hadir karena kondisi mereka tidak bisa ibadah. Kita mohon Tuhan menghibur mereka, menguatkan mereka di dalam mereka berada dan mereka dicukupkan di dalam segala kebutuhan. Yang ketiga kita doakan kemenangan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin Indonesia yang masih tetap berlangsung biar semua boleh berjalan dengan lancar dalam kasih setia Tuhan. Yang keempat kita terjaga protokol kesehatan yang mematuhi setiap protokol yang ada. Yang kelima kita doakan juga untuk Bapak Pendeta Yosua yang minggu ini melayani di kali malam supaya dalam pakai dia juga untuk mendekati jemaat di sana. Dan terakhir, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yosua yang boleh datang pada pagi ini dan boleh memakai dia untuk memberkati kita. Biar segala kemuliaan hanya dari nama Tuhan. Oke, demikian pengumuman dan kita lihat persembahan terkumpul dan jumlah persembahan terkumpul dan jumlah jemaat yang hadir minggu yang lalu. Bapak Ibu sekalian kita lihat di layar. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon bisa diberitahu kepada pengurus tempat. Demikian pengumuman dari saya. Kita akan mulai ibadah kita bersama secara formal. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan dengan KPK nomor 21. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Biar kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Biarpun dalam segala kondisi keadaan kita boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup. Kita katakan puji Tuhan Allah Maha Kuasa.
memberikan pengakuan terima kasih. Pengakuan terima kasih. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita atas Allah dan Allah Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih kepada kita. Kita akan mempersiapkan memberikan persembahan kepada Tuhan pada saat ini. Seperti biasa kita akan mulai di sana untuk memaju memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian 279, memperkenankan hati Tuhan. Memperkenankan hati Tuhan. Nanti sudah satu baik saya persilakan memberikan mulai dijalankan persembahan dari sebelah kiri seperti biasa sampai di belakang. Tuhan, kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kau baik buat kami, Engkau memimpin, menuntun dan menolong kami ya Tuhan. Sehingga pagi ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Itu suatu anugerah yang besar buat kami ya Tuhan. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Tuhan senantiasa beri kekuatan kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tidak menyimpang dari dan berkenan,
tapi kami boleh selalu taat pada Engkau kami. Pimpinlah kami, tolonglah kami manusia yang lemah ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami syukur juga untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan. Biarlah Tuhan tolong kami satu persatu. Berkati kami, berkati kehidupan kami, berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami, berkati juga usaha kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu Pendeta Yudi, Kau urapi dia secara khusus di pagi ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus menolongnya, sehingga apa yang disampaikan memberi pengetahuan buat kami, memberi kekuatan, memberikan damai. Biar firman yang hadirkan. Amin. Boleh kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak. Sekalian bicara dulu. Tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu upah sebuah pengabdian. Ya, Tuhan boleh memakai hambanya, biar bersyukur hambanya kalau sudah ini boleh datang, boleh memberkati kita pada pagi ini melalui firman-Nya. Kita siapkan hati setiap kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian 344 di buku KPPK 344. Serahkan yang terbaik padanya.
kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang juga menguduskan melayakkan kami dan memberkati kami ketika kami membaca, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berbelas kasihan dan Roh Kudus yang akan menerangkan bagi kami, memberikan kepada kami pengertian, pemahaman, sehingga benih yang ditaburkan itu kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur, yang olehnya akan berakar, akan bertumbuh, berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kesempatan yang kembali diberikan. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema, boleh kita sebutkan sama-sama, 1, 2, 3. Ya, kalau boleh milih upah apa milih pengabdian? Oh, udah pasti upah ya. Kalau boleh digaji tanpa harus kerja, kayaknya itu enak sekali ya. Iya. Tidak perlu ditanya Pak, sudah pasti pilihnya adalah upah. Untuk pengabdian ya kalau boleh dibayar di muka lah, minimal ada down payment-nya dulu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang kerja begitu? Di awal bulan dikasih dulu gajinya 50%, baru akhir bulan hitung-hitungan, sisanya ada begitu nggak? Saya pikir nggak ada ya. Jadi kita mau sepakati bahwa upah itu akan kita dapatkan setelah kita mengabdi, betul? Upah akan kita dapatkan setelah kita menunjukkan diri sebagai sebuah pengabdian. Namun sebelum saya lebih jauh menjelaskan, kita perlu bedakan upah yang dimaksud ini bukanlah merupakan bagaimana ketika kita mau diselamatkan maka ada yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu kita peroleh hanya oleh karena anugerah, sola gratia. Ya, kita tidak sedang berbicara mengenai hal itu. Agama lain boleh berbicara untuk diselamatkan maka ia harus berbuat baik. Tetapi dalam kekristenan kita tidak dapat menyogok Allah dengan perbuatan baik kita kemudian kita diselamatkan. Namun yang menjadi penting lagi adalah bagaimana setelah kita diselamatkan karena anugerah kemudian kita itu mengabdi. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Bagaimana setelah kita diselamatkan memperoleh jaminan hidup dan kekal, maka kita menunjukkan diri sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan atau kita berbuah roh. Mari kita lebih jauh membahas firman Tuhan ini dari Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kemudian pembacaan yang kedua terambil dari Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Ya, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca untuk kita, kemudian di Wahyu ayat 10 saya akan bacakan. Matius pasal yang ke-5, maaf, tadi saya bilang Markus ya. Ya, maaf. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Wahyu pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sampai sedemikiannya pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dalam kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Upah sebuah pengabdian. Ya.
Tentunya sebelum kita berbicara mengenai upah, kita juga harus berbicara bagaimana konteks ayat ini. Kita tahu bahwa di dalam Matius pasal yang kelima itu sampai dengan pasal 5 sampai dengan 7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan dalam bagian khotbah Yesus di bukit ada dikatakan ucapan-ucapan bahagia. Ada kurang lebih berapa jam lagi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ucapan bahagia. Dan ini merupakan ucapan yang ke-9 atau yang terakhir. Dan ini menunjukkan bagaimana merupakan sebuah esensi dari kekristenan. Ya, teks tidak terlepas dari konteks khotbah di bukit khususnya mengenai ucapan bahagia. Tentu saja kata bahagia di sini tidak menunjuk kepada perasaan feel bahagia yang biasanya itu muncul dalam hati kita. Tetapi kata bahagia ini lebih menunjukkan kepada diberkatilah, bless, diberkatilah. Jadi artinya diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan ini menunjuk kepada keberbahagiaan atau keadaan diberkati, tidak menunjuk kepada keadaan berbahagia diberkati dalam ukuran dunia atau jasmani. Seperti misalnya kaya, sukses. Kalau kita lihat belum tentu orang yang duitnya atau uangnya banyak itu dia bahagia, betul? Kemarin ada teman yang dia berbagi mengenai bagaimana menjadi seorang YouTubers. Saya coba tanya, berapa sih penghasilan kamu? Subscribernya ini baru, baru ya. Artinya dia itu baru Februari 2020 mulai kembali giat. Bulan Juli, September meledak. Sampai dengan sekarang subscribernya itu 100.000. Masih kalah dibanding dengan yang lain. Kemudian saya tanya, berapa sih penghasilan yang kamu dapat? Satu hari dia dapat 2 juta. 1 bulan 60 juta. Wow, siapa yang gak setuju? Dia anak muda yang mau jadi YouTuber silakan. Ya. Tapi tentunya ada yang perlu diwaspadai. Nah dia lalu saya bilang, awalnya dia bilang mau kursusnya itu di rumah dia. Tapi dia bilang, tapi tolong jangan dipublish. Kenapa? Karena rupanya dia ini diskusinya itu mengenai diskusi antar agama. Ya, sekarang kita tahu ada tokoh yang sedang dikejar menjadi DPO karena masalah itu. Nah jadi alamat dia nggak boleh diketahui. Bahkan rekaman rapat itu nggak boleh disebar. Jadi ketika dia tampil di YouTube, dia tuh pakai topi. Lalu ketika dia keluar, dia lepas karena dia bilang face saya ini antara saya pakai topi sama lepas itu bisa beda, jadi tidak terlalu terlihat. 1 hari 2 juta, tapi mau keluar rumah aja nggak kayak saya. Mau keluar pagi, siang, sore, malam, mau buka masker, pakai topi, nggak ada yang perlu ditakutin ya. Karena dia sempat punya ada ancam dia. Itu contoh kecil. Bahkan yang lainnya juga ada juga seperti itu. Uangnya banyak tapi sepanjang hari pikiran itu selalu, aduh, jangan-jangan nanti aset saya ini nilainya turun, drop. Jangan-jangan nanti saham saya ini jatuh. Aduh, bagaimana ya uang saya? Aduh, bagaimana ya barang-barang saya? Aduh, bagaimana ya? Lalu misalnya yang di rumahnya itu tidak punya harta, mau siang hari pintunya kebuka, malam hari nggak dikunci juga, nggak ada kekhawatiran. Ya, dan jadi ini mau menunjukkan bahwa orang yang kaya, sukses, sehat, belum tentu dia bahagia. Tetapi sebaliknya ada orang yang tidak kaya, ada orang yang tidak terlalu sukses, ada orang bahkan mungkin yang sakit, tetapi dia menganggap dirinya itu diberkati oleh Tuhan. Dan inilah esensi dari bagaimana diberkati. Jadi kata berbahagia, diberkatilah di sini menunjuk pada kebahagiaan keadaan, diberkati dalam pandangan Tuhan. Masalahnya adalah mau tidak kita melepas kacamata kita, kemudian kita mengganti bagaimana cara kita melihat dengan bagaimana cara Tuhan melihat persoalan.
Pengabdian berdampak upah. Setiap pekerja patut mendapat upahnya, dan ini adalah prinsip yang alkitabiah. Ini juga adalah hak dari setiap orang yang telah melakukan kewajiban atau tugasnya sesuai kesepakatan dengan tuan atau majikannya. Upah adalah hasil atas akibat dari suatu perbuatan, hal itu sifatnya materi maupun non materi. Dan yang perlu diingat adalah bahwa dalam pengabdian, dalam pengiringan ketaatan Tuhan, Tuhan tidak pernah katakan bahwa ketika engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan sehat. Tuhan tidak katakan ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan, maka engkau tidak akan dapat masalah. Tidak pernah Tuhan katakan demikian. Tetapi yang Tuhan katakan adalah ketika engkau mengikut aku, firman Tuhan katakan, pikulah buk yang kupasang, pikulah salib. Jadi mengikut Yesus itu bukan berarti semuanya menjadi jalan tol, jalan pintas yang tidak akan ada masalah. Tetapi kebenarannya adalah memang mengikut Yesus kita akan sakit. Tetapi dalam sakit itu kita akan mengalami bagaimana Tuhan menyembuhkan. Mengikut Tuhan kita akan menghadapi masalah. Tetapi justru dalam masalah itu kita akan melihat bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan akan menyertai. Jadi bahwa dalam pengabdian Tuhan mengizinkan penderitaan. Dan ini sesuai dengan ayat yang diberikan, itu berbicara bagaimana pengabdian bahkan harus sampai menderita. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai penderitaan itu sendiri. Kemudian yang kedua macam-macam penderitaan. Yang ketiga adalah bagaimana sikap menghadapi penderitaan. Lalu yang terakhir adalah upah setelah pengabdian atau penderitaan. Kita masuk bagian yang pertama itu mengenai penderitaan. Adalah sesuatu yang menarik bahwa ayat yang ke-9 yaitu bagaimana mengusahakan damai, itu dalam bagian yang ke-8, disambung dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, yaitu adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi sekalipun kita berusaha mendamaikan orang, khususnya bagaimana kita berusaha mendamaikan antara orang dengan Tuhan, artinya kita sebagai pembawa pesan menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil. Namun tadi kita sampaikan demikian, maka akan ada banyak orang yang memusuhi, akan ada banyak orang yang menganiaya kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan hal yang baik, belum tentu orang lain akan merespon itu sebagai sebuah kebaikan. Tetapi bagian kita adalah kita sudah melakukan yang baik. Setelah itu orang gak respon dengan kebaikan. Setelah itu orang mau bilang itu adalah merupakan cara membuka supaya mendapatkan pansos, panjat sosial. Itu urusan orang lain. Tapi paling tidak adalah bagaimana kita melakukan hal yang baik. Sekalipun kita mungkin tidak akan menerima yang baik. Kristus memberikan ayat ini sebagai peringatan, ya. Ikut Yesus tidak berarti jalan yang mulus, tetapi sebaliknya penuh dengan penderitaan. Yang disebut bahagia bukanlah orang yang menderita dalam pengertian tidak semua penderitaan itu mengakibatkan kebahagiaan. Ada orang yang menderita tapi karena kesalahannya sendiri, sekalipun bungkusnya itu adalah bungkus yang lain. Contohnya, ada kegiatan-kegiatan gereja, kemudian dia ikut, bolos dari pekerjaannya. Dengan kata lain dia bilang, saya mau mengutamakan Tuhan, tapi bolos dari pekerjaannya, tidak ada izin. Lalu besokannya dia masuk, dia mendapatkan surat cinta, PHK, pemutusan hubungan kerja. Apakah dia bisa beranggap bahwa saya menderita karena saya berbahagia karena saya telah menderita karena Kristus? Apakah penderitaan yang demikian? Tentu tidak. Perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan kita yang kemudian mengakibatkan kita menderita, jangan kita kemudian menganggap bahwa kita sudah menderita dan kita berbahagia. Bukan. Yang disebut berbahagia adalah kita menderita karena kita melakukan kebenaran. Yang disebut berbahagia adalah
karena Kristus, sebagaimana Kristus pun sudah menderita untuk kita. Dan kita baru peringati dasar masa-masa penampakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun kita harus menderita, kalaupun kita harus susah, kalaupun kita harus mengalami kesedihan, itu adalah bagian kita. Ya. Saya sangat ingat sekali pada tanggal 19 Februari tahun 2013 tengah malam, ketika kemudian saya sedang bermain game, kemudian mama saya teriak, kemudian saya turun, papa saya tidak ada nafasnya lagi, kemudian doa saya katakan, Tuhan, saya ini hamba Tuhan, dengarkan doa saya, hidupkan kembali. Saya doa begitu. Saya sampai melabelkan, Tuhan, saya ini hamba Tuhan, dengarkan keluhan hamba-Mu. Tapi Tuhan gak jawab. Tapi lantas apakah dengan demikian kehilangan orang yang dikasihi kemudian kita katakan bahwa Tuhan gak sayang kepada kita? Kita katakan bahwa Tuhan gak peduli dengan kita? Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, apakah kemudian kita kecewa? Kalau tahu kapan Tuhan jawab doa kita. Dan Tuhan pun terlalu tahu apa jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya tahu masa lalu dan kita hanya tahu masa kini. Kita tidak akan tahu masa depan. Karena Tuhan yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita percayakan jawaban-jawaban doa kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan adalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya, yang terpanggil saudara rencana Tuhan. Bagian yang kedua yaitu adalah macam-macam penderitaan. Ayat 11 dan Lukas 6 ayat 22 itu menunjukkan bahwa penderitaan itu bisa ada dalam berbagai bentuk, yaitu bisa dicela, difitnah, dianiaya, dikucilkan, dibenci, ditolak. Dan ini tentu tidak lengkap. Dalam bentuk-bentuknya masih banyak lagi yang lain. Bisa dipecat dari pekerjaan, dicerai dari istri atau suami, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Makin kita mendekati akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua kalinya, maka makin hebat penganiayaan terhadap orang Kristen. Karena itu kalau kita tidak mau berlatih untuk menderita berkorban bagi Kristus mulai sekarang, nanti pada saat ada penganiayaan besar kita pasti tidak akan kuat. Saat ini gereja masih dalam tahap aman, kita masih bisa beribadah. Kita tidak tahu apakah suatu saat nanti Tuhan akan izinkan kita mengalami seperti di China, seperti di daerah-daerah yang komunis. Orang-orang sedih dikejar, tidak boleh beribadah, Alkitab dibakar. Di Indonesia belum terjadi, ya kita berdoa, semoga tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita berdoa supaya kita dikuatkan, diteguhkan iman kita. Yang terjadi di kita paling pelarangan ibadah, dan itu pun terjadi hanya di beberapa tempat. Yang terjadi mungkin dalam bentuk-bentuk yang tidak terlalu ekstrim lah ya. Kalaupun terjadi perang antar agama, itu adalah perang yang saling serang. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa itu dianiaya karena faktanya adalah saling serang. Namun apabila itu juga terjadi, Tuhan sudah bilang, ya, Tuhan sudah bilang, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bilang, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan kita tahu bahwa gereja mula-mula, termasuk Saulus yang kemudian Tuhan ubah menjadi seorang pemberita Injil, namanya juga menjadi Paulus. Dia pun penganiaya jemaat. Ada orang Kristen kejam, mau berubah atau dibunuh. Dan kita tahu bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh, mereka pun mengalami penderitaan. Bahkan juga rasul-rasul Yesus, 11 rasul, kemudian diganti tambah lagi 12. Banyak mereka yang akhir hidupnya mereka harus mengalami mati-mati karena kesediaan mereka mengikut Yesus. Lalu bagian yang ketiga, sikap dalam menghadapi penderitaan. Ada sikap-sikap yang salah. Apa saja sikap yang salah? Yaitu mengasihi diri sendiri. Kemudian dikatakan, ya nasib-nasib,
kemudian menganggap diri sebagai orang yang paling malang. Mengapa ya kok kayaknya saya orang yang paling malang di dunia ini? Padahal saya tinggalnya di kota Malang, tapi merasa bahwa dirinya sebagai orang yang paling malang. Ada lagi sikap yang salah, yaitu marah, benci, kemudian balas dendam, kemudian susah atau sedih. Pura-pura menikmati penderitaan. Di depan orang dia bisa senyum, kemudian di belakang nangis bombay. Ya, di media sosial ketawa-ketawa, padahal di belakangnya, ya ini namanya pura-pura menikmati penderitaan. Ada juga yang berkompromi dengan dosa, lari ke dalam dosa dan menjauhi Tuhan. Menjadi suam dalam kerohanian, ya udahlah ikut Tuhan kalau penting aja. Ibadahnya ya kalau jaringannya lagi mendukung, kalau tiba-tiba jaringannya loss ya sudahlah. Menjadi takut terhadap serangan setan sehingga mengambil keputusan untuk tidak terlalu giat dalam mengikuti Tuhan dengan tujuan supaya setan tidak terlalu menyerangnya. Jadi mencoba berdamai, bersahabat dengan setan supaya tidak lagi mengalami kesulitan dan kesulitan. Itu sikap-sikap orang menghadapi penderitaan dan itu merupakan sikap yang salah. Lalu bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar itu adalah bersukacita dan bergembira karena diberkati. Mengapa bersukacita bergembira? Bukan karena penderitaan itu, tetapi karena satu, penderitaan itu membuktikan pemurnian iman kita. Kedua, Yesus juga dianiaya dan demikian juga dari Nabi Perjanjian Lama dalam ayat 12 itu dikatakan. Dan rasul-rasul juga mengalami demikian. Kalau kita tidak dianiaya, jelas ada sesuatu yang tidak beres dengan iman kita. Ketika kita tidak menampilkan identitas Kristen dan kemudian kita menganggap bahwa kita adalah orang yang fine-fine saja, perlu tanda tanya. Mau berangkat ke gereja, mau kemana? Oh mau ke sana, padahal mau ke gereja. Kenapa nggak jelas mau ke gereja? Berdoa di tempat makan, berdoanya selesai. Apa salahnya lipat tangan, tutup mata, kemudian tampilkan saya orang Kristen? Beginilah saya berdoa. Munculkan bahwa Alkitab, ya saya berharap yang sekarang bawa Alkitab, zaman sekarang bawa Alkitab pakai handphone bukan karena malu bawa Alkitab, tapi untuk praktisan, oke. Tapi kalau memang malu bawa Alkitab ke mall, apalagi ibadahnya di mall ya, Alkitabnya gede, pengennya itu bawa tasnya itu tas yang kecil yang muat dompet sama handphone, nggak masuk. Ya kan nggak lucu kalau jalan ke mall bawa begini, mau ngapain ya? Kalau itu dilakukan karena alasan malu bawa Alkitab, koreksi diri. Kita menderita karena orang yang kita cintai yaitu Kristus sendiri. Polikarpus, dia adalah murid Rasul Yohanes. Pada tahun 155 sampai 156 Masehi, dia mengalami kematian syahid, dia mati martir dengan dia dibakar hidup-hidup. Sebelum dia dibakar, dia masih diberikan kesempatan. Sangkal Yesus, maka engkau tidak akan dibakar, maka engkau akan saya bebaskan. Kamu diberikan tawaran itu, Polikarpus bilang demikian. 86 tahun aku telah melayani Kristus, dan dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana aku bisa menghujat Rajaku yang telah menyelamatkanku? Dan kalimat ini menjadi kalimat yang digaungkan terus. Dan banyak orang yang kemudian bertobat dari apa yang dia lakukan. Dari setiap benih yang jatuh ke tanah akan memunculkan banyak buah-buah pertobatan. Begitu banyak kesaksian. Ketika di sana ada kesungguhan mengikut Tuhan, maka akan diikuti dengan pertobatan dari orang-orang yang menderita. Dan kalaupun kita menderita karena Kristus atau kebenaran, maka kita tetap bersukacita karena kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga bisa menjadi teladan yang dapat menguatkan iman orang-orang Kristen yang lain. Ketika mengalami kesakitan, ya, puji Tuhan ya, berteman dengan semua di Facebook,
Ya, saya sama sekali tidak melihat ada kata-kata penyesalan mengikut Tuhan ketika sakit dan sembuh ya. Tapi ada puji Tuhan, masih ada hal yang baik. Kenapa kau ini terjadi? Kenapa Tuhan saya harus sakit? Tidak ada kata demikian, tetapi adanya ucapan syukur. Masih bersyukur setiap hembusan nafas yang Tuhan berikan. Masih bersyukur segala kesulitan, penderitaan, sakit yang diterima. Karena di balik itu semua akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Begitu banyak kesaksian-kesaksian. Justru orang semakin dekat itu Tuhan, orang semakin sungguh imannya ke dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Justru ketika ia mengalami kesulitan, justru ketika ia mengalami bisnis yang hancur, justru ketika ia mengalami kesulitan ekonomi, justru ia mengalami kesulitan dalam hubungan, dalam relasi dengan yang lain. Jadi di situ dia akan semakin mengangkat tangan kepada Tuhan dan Tuhan akan turun tangan. Dan di situ kita akan mengalami pertumbuhan iman. Kalau kita tidak mengalami kesulitan, kalau kita tidak mengalami pergumulan, kalau kita tidak mengalami penderitaan, maka iman kita tidak akan pernah naik level. Jadi kalau pernah naik level, maka bersyukurlah ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Disitulah kesempatan kita untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan. Lalu apa upah yang kita dapatkan? Upah yang kita dapatkan adalah Tuhan memberikan jaminan hidup kekal di surga. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya pikir gambar ini bukan saja menjadi sesuatu yang bermakna bagi saya, tapi bagi kita semua. Kalaupun kita di dunia ini menangis, kalaupun kita di dunia ini mengalami kesulitan, kalaupun kita di dunia ini mengalami penolakan karena kita mengikut Tuhan, sampai pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, tangan Tuhan terbuka dan Tuhan katakan, marilah kepadaku hai hamba-Ku yang baik dan setia. Kalimat yang indah Tuhan siapkan bagi kita, bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengabdian, pengiringan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kenyataannya adalah kami sering sekali hanya menginginkan upah. Kami hanya ingin menginginkan hasil dari apa yang kami dapatkan. Tapi Tuhan tolong kami supaya dalam pengabdian kami kepada Tuhan, kami tetap setia mengiring Engkau ya Tuhan. Dan itu sulit berat yang kami jalani, doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Keadaan sekitar kami tidak menjadi lebih baik. Namun tolong kami Tuhan untuk kami tetap setia dan berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan yang lain. Dan tolong kami Tuhan dalam pengabdian pengiringan kami akan Tuhan. Kami tetap mau mengatakan saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, namun saya mau iring Yesus. Tuhan berkatilah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan akan izinkan kesulitan, penderitaan di depan kami. Dan saat itu biarlah kami mau tetap mengabdi, setia mengikut Tuhan sampai mati. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 413 pujilah hai jiwaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam keseharianmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat.